النبي صلى الله عليه وسلم علانية الخضوع والمنوع والرسوع وسائر الجسد والروح وتوبة النسوح بسر الأسرار الفاتحة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. La ilaha illallah.
مفسر الأسرار وترياك الأغيار مفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Jemaah sekalian yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini atas izinnya kita dapat melanjutkan tambahan hadis dengan tanda-tanda kemuliaan dan tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis berikutnya yakni rawahul Bukhari, dari Imam Bukhari ini ya, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas artinya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas berkata, "Intalaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'ifatin min ashabi amidina ila suqil uqad." Nah, Rasulullah berjalan bersama rombongan daripada sahabat menuju ke pasar Uqaz. Dulu ada pasar namanya Uqaz. Nah, lalu waqad qila baina syayatin wa khabaris sama wa arsalat alaihim as-suhub. Nah, kemudian sungguh telah berkata di antara syaitan. Syaitan di sini golongan jin ya. Golongan jin yang nakal-nakal itu dimasukkan dalam kategori syaitan karena unsurnya sama dia. Dia terbuat dari api, sama dari api dia. Karena syaitan itu itu dari golongan jin asalnya. Yang namanya Azazil. Dia taat. Dia termasuk golongan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia punya prestasi 1000 tahun dia ibadah di bumi, diangkat derajatnya naik langit pertama. 1000 tahun ibadah langit pertama, naik diangkat langit kedua, terus sampai mereka berkumpul dengan para malaikat. Jadi Azazil kumpul dengan malaikat, berarti levelannya udah masuk malaikat udah dah. Cuman ketidaktaatannya kepada Allah untuk mengakui kelebihan Adam, dia tidak mau. Itu maka dilaknat. Panjang cerita itu ya. Kita tidak masuk bab itu. Bab lain yang kita bahas juga. Nah, maka di antara syaitan ini berkata bahwasanya mereka terhalang untuk mendengar berita dari langit. Wa arsalat alaihim asyuhub, dan mereka dilempar daripada cahaya bintang-bintang. Jadi di antara syaitan bangsa jin ini tadi ya, dia mengatakan bahwasanya kita ini sekarang sudah terhalang, dilempar oleh bintang-bintang. Faraja'ati syayatun ila qaumihim, maka mereka pun kembali kepada kaumnya. Ya, mereka kembali kepada kaumnya. Faqalu ma lahum, kaum bertanya, kenapa kalian ini? Qalu, mereka berkata, hila bainana wa baina khabaris sama. Sekarang kita ini terhalang dah di antara kita dengan langit, tak dapat lagi berita-berita rahasia dari langit. Sebelumnya dapat. Nah, tapi ni sekarang ni kejadiannya aneh. Kenapa kita tak dapat lagi berita-berita rahasia dari langit? Wa ursilat alaina syuhub, bahkan kita dilempar oleh cahaya-cahaya bintang itu. Qalu ma hala bainakum wa baina khabaris sama illa syai'. Nah, lalu mereka berkata nih, yang dilaporkan ni, syaitan yang mendengar berita ini, nah, tidaklah yang menghalangi di antara kita dengan berita dari langit, pasti ada sesuatu. Ada sesuatu sebab ini. Dia bilang, "Qadribu masyarikal ardi wa magharibiha." Kata pimpinannya, kau menyebar, ada ke barat ke timur, cari apa sebab ni.
Kos kita ini terhalang daripada berita dari langit. Akhirnya dia bilang apa? Fanzuru ma'adha alladhi hala bainakum wa baina khabaris sama. Sambil kau lihat, sebar ke barat, ke timur, cari apa yang menyebabkan kita terhalang untuk mendapatkan berita dari langit. Fansarafa ulaika alladhi tawajjahu nahwa tihama ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya mereka ini dalam mencari tadi itu bergegas ke penjuru barat dan timur. Mereka menemui dari arah Tihama, dari Mekah itu ada arah Tihama. Dari arah Tihama itulah dia melihat Nabi. Nabi di sana sampai di Nakhlah. Di Nakhlah itu satu tempat ila syuqil Uqas yang berdekatan dengan pasar Uqas. Jadi siapa yang mandang, ada Nabi sana, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yusalli bi ashabi salat al-fajr. Nabi di sana salat subuh, salat fajar bersama sahabat. Diintai Nabi ini rombongan Nabi Muhammad nih, lagi salat subuh. Setelah salat subuh, Nabi baca Al-Quran dengan sahabat. Falamma sami'al Quran istami'u ilaihi. Maka tatkala jin-jin tadi ini, dari golongan syaitan ini mendengar Al-Quran, lalu dia kata, faqalu hadzal ladzi bainana wa baina khabaris sama. Inilah dia ni yang menyebabkan kita terhalang ni, tak dapat lagi berita dari langit. Ternyata Al-Quran. Jadi sejak turunnya Al-Quran kepada Rasulullah, maka jin-jin itu tidak bisa lagi terima berita dari langit. Syaitan pun tak bisa lagi dah. Itu kekuatan daripada Al-Quran. Fahunalika hina raja'u ila qaumihim. Maka kemudian mereka segera pulang kepada kaumnya. Yang dapat berita tadi ini kembali kepada kaumnya tadi. Ngomonglah dia. Faqalu, maka dia berkata ni, rombongan yang bawa berita ni kepada kaumnya, inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami telah mendengar Al-Quran yang ajaib, yahdi ila rusdi, yang menunjuk kepada jalan yang lurus, fa'amanna bih, dan kami beriman dengannya. Gimana tu? Yang suruh cari tadi malah beriman pula. Yang mendengar Al-Quran dari Nabi dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak menyekutukan Tuhan kami dengan apapun. Apa arti yang disuruh mengintai tadi ini, mencari ini, malah beriman dengan Allah dan beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti saya katakan kekuatan Al-Quran itu luar biasa. Ya, kekuatan Al-Quran. Dia ada rahasia firman Allah Subhanahu wa taala. Fa anzalallahu ala nabihi, maka turunlah firman Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul uhiya ilayya, katakan ya Muhammad, diwahyukan kepadaku. Surah apa ni? Itu surah Nuh. Surah Jin. Maka surah Jin. Jadi turunlah, sebab ini turunlah surah Jin tadi. Wa inna ma uhiya ilaihi qaul jin. Sesungguhnya diturunkan kepada Nabi Muhammad kerana perkataan jin tadi itu. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Terus kerana percakapan jin tadi ini, lalu Allah beri berita kepada Nabi Muhammad bahawasanya telah terjadi pembicaraan jin di antara mereka. Itu diabadikan dalam surah Jin. Ya, lebih lengkap begini. Semenjak kejadian ini, maka turunlah firman Allah kepada Nabi Muhammad, qul, katakan ya Muhammad, uhiya ilayya anna ustama'u nafar min al-jin, telah diwahyukan kepadaku sesungguhnya segolongan jin telah mendengar, faqalu, dan dia berkata, inna sami'na Qur'anan ajaba, sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran yang ajaib, yahdi ila rusdi fa'amanna bih, yang menuntun kepada jalan yang lurus dan kami beriman dengannya, wala nusyrika bi rabbina ahada. Akan surah Jin jadi itu. Pembicaraan jin itu diabadikan dalam surah
jin Allah mengungkapkan pembicaraan mereka kepada Nabi Muhammad SAW berupa wahyu, dan kita membaca sekarang. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina, sesungguhnya dia begitu tinggi kebesaran Tuhan kami, mattakhadha sahibatan wala walada, dan dia tak punya sahabat dan tak punya anak. Tauhid. Jadi jin pun diajar tauhid oleh Al-Quran. Akhirnya dia percaya. Ternyata nanti jin ini bergolongan macam-macam, macam kayak manusia. Ada yang beriman, ada juga yang kafir, ada yang beriman taat, ada juga yang beriman nakal. Jadi sama dengan kita ini, bangsa jin ini. Nah, wa annahu kana yaqussabihuna 'ala Allah syatata, sesungguhnya di antara mereka ada juga orang-orang yang bodoh tentang mengingkari Allah. Jadi ada juga kayak manusia, ada juga yang nakal, beriman gak ada tapi nakal, salat tak mau, ngacau mau dia. Gitu. Ya wa anna zanna 'ala naqul al-insu wal jinnu 'ala Allah kadhiba, dan mereka menyangka kata para manusia, sungguhnya jin dengan manusia juga banyak yang bohong. Jadi ada juga mereka bohong, manusia banyak bohong tak? Jin hati-hati lagi, apalagi dukun yang berkawan sama jin pembohong. Nah, makanya jangan pergi ke dukun, tak selesai masalah. Nah, jadi dukun tu banyak berkawan sama ini kawan ni. Ya, ini kawan-kawan ni. Kelompok dia. Ya. Kemudian lagi wa anna kana rijalun minal insi yaquduna minal rijal minal jinni fazaduhum rahaqani. Sesungguhnya ada di antara laki-laki dari golongan manusia, kata Allah bilang, ya, yaquduna minal rijal minal jin, dia minta perlindungan daripada bangsa jin. Ini dukun-dukun ni. Ya, jadi manusia tu ada yang minta tolong kepada jin, fazaduhum rahaqa, jin pun bertambah sombong jadinya. Kita minta bantu sama dia bertambah sombong, dia pun kayak seperti Tuhan. Akhirnya kita melenceng jauh dah. Ini Allah buka ni, Allah buka kedok sebenarnya. Jadi makanya kita sudah jangan ikut siapa-siapa, ikut saja Nabi Muhammad SAW. Karena jin-jin ini kagum dengan Nabi Muhammad kerana mendengar firman Allah SAW. Maka turunlah surah ini. Wa anna lamasnas samaa, sesungguhnya kami ingin menyentuh langit, ingin mencoba untuk mendengar berita dari langit, kata jin. Apa dia? Wa wajadnaha muli'at harasan syadida, dan kami dapatkan dia ada benteng. Ada benteng yang kokoh, yang terjaga. Wa syuhuban, dan juga ada bintang-bintang yang melempari dia. Jadi jin dah ngaku dah, sekarang tak bisa kita. Pintu langit tertutup untuk kita. Kenapa? Ada bintang-bintang yang siap melempar kita ini. Wa inna kunna naqudu minha, dulu kami duduk-duduk di langit, kata dia. Dulu kami duduk-duduk di langit, maka dari sami, dan kami duduk mendengar, dapat langsung. Wa majastamil an yajid lahu shihaban rasada. Sekarang siapa mau dengar lagi? Sekarang bersiap dah yang membakar kita, itu bintang tadi. Dia alhamdulillah, ya. Jadi siapa sebenarnya beramal ibadah, baca Al-Quran, zikir kepada Allah, insya-Allah yang gini-gini jauh dari kita. Ya, ini udah kena baru diruqyah. Kan banyak itu udah kena baru diruqyah. Sebenarnya kita mau ruqyah diri dengan zikir, dengan Al-Quran. Itu ruqyah diri kita tuh. Nah, saya sampai sama guru bilang zikir ini ruqyah, Al-Quran kita baca ruqyah diri kita, benteng. Nah, jadi kita sekarang meruqyah diri kita. Nah, makanya saya dapat pelajaran bahwasanya dalam kitab tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan, ya, oleh As-Su'di, seorang ahli tafsir. Dulu dia bilang, orang-orang dulu kalau berjalan, dia bilang apa? A'udzu bi sayyidil hadzal wadi minal jin. Utarra ana fihi wa mali wa waladi. Dia bilang apa? Aku berlindung kepada yang menguasai lembah ini daripada jin,
dari segala yang memudaratkan di tempat ini, hartaku dan anak-anakku. Jadi orang-orang dulu pun dah punya yakin seperti ini. Kekuatan jin memang sudah dipakai sebelum Islam datang. Jadi kalau lewat satu kampung yang menyeramkan, aku berlindung kepada penguasa kampung ini. Aku berlindung kepada penguasa hutan ini. Aku berlindung kepada penguasa lembah ini dari kejahatan yang muncul harta aku, anak aku, kata dia. Gitu. Jin pun semakin sombong. Kenapa? Manusia berlindung dengan aku, tak lagi berlindung dengan Allah SWT. Itu hati-hati. Ini maklumlah masih ada sekarang ni. Mau lewat di hutan sama-sama lewat, nenek datuk numpang lewat. Hati-hati itu kenal. Ini mana datuk kau? Gak datuk. Saya ini rupa dalam tafsir dah ada rupa. Orang dulu pun begitu, lewat tempat-tempat yang menakutkan berlindung dari penguasa tempat itu. Maksudnya jin lah tu. Ya, takut nanti bawa perahu begitu ni ada masalah, buang-buang di laut. Ya sama tu. Buang-buang di laut sesaja, takut penguasa laut nanti bisa tenggelam kapal dan sebagainya. Islam datang di habis sebenarnya. Jadi bagaimana kalau kita masuk hutan tempat yang menakutkan? Tak ada lain, baca a'udzu bikalimati tammati min syarri ma khalaq. Selesai. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat Allah yang sempurna dari semua kejahatan yang diciptakan. Langsung kepada Allah dah, tak lagi kepada makhluk. Dah diubah semuanya. Islam datang. Baru saya faham. Masih masuk kampung gitu kan, sama sepupu saya itu masuk kampung. Nenek datuk numpang lewat. Kau ni datuk, kau datuk, aku sama datuk yang mana? Jadi ini petua-petua yang dipakai. Maaf, petua gini. Apa pula harus dibuang di sana, kata dia. Apa pula ini dibacakan dua rasul? Bukan bagi dua rasul. Ini kita ngasih makan jin. Tulang-tulang ayam tu letak ke tempat tertentu, dia makan. Dapat pahala kita. Dapat pahala.
Makan kucing, Pak. Ternyata kucingnya jin. Jadi siapa makan tulangnya dibuang langsung mentak dekat rumah. Tidak dimakan kucing, jadi Nanti kucing jadi berkumpul di jin. rumah gitu. Lama-lama kumpul di rumah kita, tapi dia hormat kenapa begitu beri makan. Jadi sama macam-macam dengan makanannya. Jin ada makanannya, kita pun ada makanannya. Itu diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya cukup nih ya, jemaah. Sudah dapat dipahami, ini termasuk tanda-tanda kerasulan Nabi Muhammad SAW yang jin belajar dengan dia. Yang jin belajar dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi ingat, kita jangan belajar sama jin. Nah, kan sama gitu kan. Jadi beban agama di dua golongan, taklif agama, jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Gurunya siapa? Nabi Muhammad SAW. Sama gitu. Ya, sama-sama jadi muridnya Rasulullah SAW. Nah, cuman hebatnya itu tadi, manusia ini kelebihannya tinggi. Tingginya apa? Nabi dari golongan manusia, tidak ada golongan jin. Ya kan? Tak ada. Malaikat pun tak mungkin berat. Nah, jadi tidak ada Rasul dari utusan Allah dari golongan jin, semuanya manusia. Allah a'lam. Selesai. Nah, ada pertanyaan ini? Hah? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau manusia ini kan mempunyai ruh besar. Ya. Kalau jin apakah mempunyai ruh juga? Ya. Bagi manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jin ini beda dengan kita. Kita ini ada unsur 4: air, api, angin, tanah. Dia tidak ada itu. Makanya jin tidak boleh jadi khalifah di muka bumi, tak cocok. Karena unsur ini dia tidak ada. Kita ini menguasai alam, karena alam ini ada pada diri kita. Tubuh kita ini adalah cerminan alam ini. Semua alam ini terdiri dari 4: air, angin, api, tanah. Maka tegaklah alam ini. Makanya kita bisa mengendalikan alam ini. Jadi kali cuma roh kita ini beda dengan jin. Jin itu jismilatif, dan jismilatif daripada unsur api, dan fisiknya itulah diri dia. Itulah roh, itulah fisik dia. Ya, dan dia mempunyai keterbatasan dalam menjangkau mengenal Tuhan. Maka manusia ini namanya Ruhul Kudus, Ruhul Qudsi. Ada sampai roh menjangkau menemui Tuhan sampai berdekatan dengan Allah, yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Makanya manusia ini ajaib, dia bisa tinggi melewati semuanya, bahkan malaikat. Ya, bahkan malaikat. Jangan jin, malaikat bisa dilewati manusia ini, karena dia ada Ruhul Qudsi. Ruhul Qudsi itu kalau pada Nabi Isa Ruhul Qudus, kita Ruhul Qudsi, tapi sama aja, beda istilah. Nah, makanya wali-wali itu dia menjangkau semuanya luas, bahkan malaikat pun dilewatinya. Itu para wali. Nah, nanti di akhirat, sekarang nampak tak jin? Nah, jin nampak tak kita? Akhirat terbalik. Nah, ini Ibnu Arabi yang ngomong. Ini ahli pakar ilmu tasawuf. Akhirat terbalik. Kita mandang jin, jin tak mandang kita. Hebatnya ketinggian alam kita nanti di akhirat itu. Nah, itu luar biasa kan? Nah, sekarang dia mandang kita, kita tak mandang dia, tapi terbalik nanti di akhirat nanti. Di surganya Allah, dia sulit mandang kita. Kita mudah mandang dia. Kenapa? Tingginya derajat manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mendengar tadi cerita tentang Nabi Muhammad yang sedang membaca Al-Quran sehingga jin sampai beriman pada bacaannya dan Allah. Dan saya berpikir bahwa tentunya penerus Nabi Muhammad sampai saat ini, para wali kita, para mursyid kita, apakah mungkin juga dengan amalan-amalan ibadah beliau, dengan bacaan-bacaan Al-Quran atau zikir-zikir beliau, apakah juga bisa mempengaruhi para
jin yang mungkin yang tidak beriman menjadi beriman karena bacaan dari para wali, para mursyid kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tidak ada kemungkinan sampai sekarang pun orang-orang masuk Islam kan banyak non-muslim. Kenapa? Ketemu dengan ulama, ketemu dengan para ustaz, ataupun ketemu orang Islam kebanyakan, tapi dengan hikmah orang terdapat hidayah. Jin juga begitu. Jin itu bisa masuk Islam di tangan para ulama. Bahkan orang yang kesurupan itu banyak dialog dengan jin. Kenapa kau masuk jasad ini? Kau disuruh siapa? Ini. Disuruh sini kata dia. Kenapa kau mau? Dia bilang, aku taat sama dia. Kau tak taat sama Allah. Kau taat sama dia sementara dia pun bakal mati. Bahkan umurnya lebih pendek daripada kau. Kau panjang umur kau masuk jin. Kenapa kau taat sama manusia ini? Yang menyuruh kau nih, dukun. Kau tak takut sama Allah, nanti kau mati. Dakwah. Akhirnya masuk Islam. Dalam keadaan dia memakai jasa orang itu masuk Islam, ikrar dia depan ustaz itu. Nah, jadi tentu kemungkinan. Atau juga dia melihat orang-orang yang berzikir, bermunajat sama Allah, dia punya pengaruh. Dan pengaruh itu tadi akan membuat dia mendapat hidayah. Jadi tugas-tugas ulama masih jalan. Tidak manusia, jin pun bisa masuk Islam di tangan mereka. Kena berkah ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang saya bersyukur sekarang ini, ruqyah. Ruqyah itu penemuan ayat-ayat yang dulu di zaman Nabi itu ruqyahnya cuma kalimat-kalimat tertentu. Tapi sekarang ulama sudah menyusun ada ayat-ayat tertentu untuk membersihkan orang dari gangguan jin. Maka dipilihlah ayat tadi itu. Alhamdulillah nampak reaksinya itu. Nah, makanya sekarang ada ruqyah tu syar'iyah. Ruqyah ini dalam bahasa Arab itu artinya mantra. Mantra dulu mantranya cara jahiliyah. Nah, masuk Islam datang, maka mantranya diubah. Namanya ruqyah syar'iyah. Mantra syariat pakai Al-Quran. Gitu. Diubah lah tu. Alhamdulillah diruqyah dengan Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, ayat kursi, penutup Al-Baqarah, surah jin potongan tadi itu. Itu pun termasuk ayat tadi itu dipilih untuk ruqyah, untuk membersihkan jin. Nah, saya baca ayat tadi itu, kalau orang kesurupan itu menjerit dia, oh, kata dia ngomong. Nah, kalau dia menjerit dia bilang keluarlah, janganlah diganggu. Ini orang punya sistem sendiri, dia hidup punya keluarga, jangan diganggu. Kau pun punya keluarga. Oh, tak mau keluar dia gini kan, baca lagi, oh, macam-macam. Ya kan? Tapi akhirnya dengan sabar kita keluar dia. Nah, ini kita membaca ulang-ulang baru dia keluar. Tapi guru-guru kita tak perlu baca macam itu. Mursyid-mursyid kita tu cukup ya dia dipegangnya, ya, dibaca Bismillah dah keluar. Ditekan gitu dah menjerit pakai tangan dia. Kita tekan belum menjerit kan? Mau kita baca setengah jam baru dia menjerit lah. Nah, tapi guru-guru kita tekan gitu dah menjerit dia. Nah, karena dada dia ada nur, ada cahaya Allah, maka tekan gitu dia dah menjerit. Nah, dulu pernah saya sampaikan Imam Ahmad bin Hanbal gimana? Lagi ngajar kan? Ya Imam, anak aku kesurupan gimana? Aku ni lagi ngajar kata Imam. Nah, gimana caranya? Kau ambil sendal aku depan dulu. Kau pukul kan dia. Sendal apa? Dibawa, dia tahu sendal guru dia. Dibawa balik ke rumah. Anak kesurupan, dipukul kan dia, sadar langsung. Nah, jadi ulama itu mohon maaf lah, dia punya karamah. Imam Ahmad bin Hanbal tu, bayangkan sendal yang bisa mengeluarkan jin. Apa ke orang yang sana? Ya kan? Nah, kalau kita ni masih membaca ayat-ayat masih setengah jam, barulah jinnya keluar. Kadang ada reaksinya gitu. Saya tu kadang-kadang tak mampu setengah jam baca tu, belum mau keluar lagi bang. Ini waktu habis dah ni. Itu kadang mau sabar, meruqyah. Ya sabar, akhirnya dia keluar ya. Kalau kita sabar keluar. Maka ruqyah itu continue. Makanya sebenarnya kita baca sekarang. Kita zikir sekarang, baca sekarang ayat tertentu. Mau tidur, mohon maaf, jangan lupakan. Mau tidur ni, kerana orang sihir tu datangnya malam, bukan siang.
kena malam itu. Al-Fatihah, Ayatul Kursi, Amanah Rasul, Al-Kafirun, Qul Ahad, Al-Falaq, An-Nas. Itu kok diamalkan tiap malam sebelum tidur, dijaga sampai subuh. Itu dari Nabi SAW. Nabi ini lebih hebat lagi kena sihir. Nabi itu disihir sama orang Yahudi. Rambut Nabi diambil. Rambut Nabi itu diambil, diikat dengan sisir, dilempar ke dalam sumur di Madinah itu. Nah, itu Nabi tak bisa angkat kepala Nabi dari tempat tidur. Itu seperti mau pecah kepala Nabi. Keringat bercucuran, wajah Nabi merah. Aisyah ketakutan. Ada apa? Aku pun diam. Nabi pun diam. Tak lama turun Jibril. Nah, Nabi yang ngomong sama Jibril. Aisyah tak madang Jibril. Nabi yang madang Jibril. Kau kena sihir ya Muhammad. Ya. Perintahkan ambil sisir itu di sumur. Sumurnya lupa siapa namanya itu. Dalam kitab karangan Muhammad Al-Banjari itu ada itu. Kitab nama Sabilal Muhtadin, situ ada. Termasuk makruh berwudu dengan air sumur itu. Kena dipakai menyihir rambut Nabi Muhammad SAW. Ada disebutkan dalam bab itu. Jadi makruh. Jadi itu sumur dipakai untuk membuang sisir yang sudah diikat dengan rambutnya Rasulullah. Ada 11 ikatan. Nabi tak bisa angkat kepala dia tidur. Kata ulama bilang kalau orang awam pecah kepalanya. Itu sihir yang terberat. Nah, pergilah Ali dengan Bilal ke sumur itu. Perintah Jibril itu. Nabi bilang ambil. Cari dapat. Nah, diserahkan dengan Nabi. Nabi pegang. Jibril menuntun. Qul, katakan dia Muhammad. Katakanlah qul a'udzu birabbil falaq, lepas satu ikatan. Min syarri ma khalaq, lepas dua ikatan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, lepas tiga ikatan. Sampai 5 ayat, lepas baru 5 kuhul. Tambah lagi qul, tambah lagi apa lagi? A'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas, lepas lagi. Malikin nas, ilahin nas, sampai 11 ayat tadi. Jadi Al-Falaq dengan An-Nas digabung 11 ayat, 11 ikatan selesai. Baru Nabi bisa angkat kepala Nabi. Masya Allah. Nabi duduk. Ternyata setelah itu Nabi tak pernah lagi meninggalkan Al-Falaq dengan An-Nas. Jadi Nabi duduk, baca Al-Falaq An-Nas, ditiupkan ke tangan. Baru Nabi berbalik. Jadi Nabi meruqyah diri setiap malam. Kenapa? Nabi banyak musuh. Tidak ada yang paling banyak musuh kecuali Nabi Muhammad SAW. Kita juga gitu. Kita pun musuh kita bukan gak yang zahir, yang tak nampak pun ada. Nah, paham tak? Jadi sekarang ruqyah memang diri dengan zikir dan Al-Quran. Jangan udah kena balik dulu ya. Terlambat dah tu. Ada pula bilang lebih baik terlambat. Terserah lah. Ya, baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, jemaah, jadi kita libur ni 2 pekan lah ni ya. Kita nak berangkat nanti hari besok lusa. Ya, hari Khamis kita berangkat umrah ini. Jemaah ada 47 orang. Jadi 2 minggu ini kita istirahat 2 pekan. Doakan kami selamat perjalanan kembali lagi insya-Allah. Kita ketemu lagi mungkin tanggal berapa tu? 17 ya. 17. 16 kan Senin. Ya, 17 Selasa. Tanggal 17 Desember kita lanjut lagi pengajian kita. Nah, daripada kosong lebih baik diisilah dengan zikir dan khataman. Ya, tergantung pengurus masjid nanti. Ya, Ustaz Azmi nanti bisa boleh balik mana balik diisi dengan amalia zikir ya. Suruh beliau ya ni Ustaz Azmi Mustafa. Demikian ya, baca doa. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrafna la shakna wa tu'alina wa tawsil kulli harba wastur lana al-awrati wa amin al-rawati wa
والمسلمين أجمعين إلى رب اسمه فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرجى بكل سور صلى وسلم ربي عليه أنت حبي وآله وصحبه عدد طش صحبي والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam. Dengan begitu berakhirlah live kami pagi ini. Semoga bermanfaat dan barokah bagi kehidupan kita. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.